Hari ini kita di dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan, itu sebabnya tema kita adalah kematian dan kemerdekaan. Dua bagian firman Tuhan kita akan bacakan, yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kemudian Galatia pasal 19 dan pasal 2 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, maaf itu salah tulis. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Dari 3 ayat inilah kita mencoba memikirkan satu tema yang sangat relevan untuk bulan Agustus, yaitu kematian dan kemerdekaan. Harga sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa kita pada tahun 1945 persisnya 17 Agustus dibayar dengan darah dan air mata pahlawan. Berdarah-darah untuk memperoleh kemerdekaan. Air mata dari seorang ibu yang mungkin terpaksa dan bahkan dengan bangga melepaskan anak laki-lakinya untuk mengangkat senjata. Dengan air mata mungkin seorang istri harus melepas suaminya walaupun anaknya masih kecil untuk mengangkat senjata demi kemerdekaan. Dan itu diperoleh 17 Agustus tahun 1945. Tetapi kemerdekaan rohani yang diperoleh oleh kita karena Yesus Kristus yang telah menyerahkan dan rela berkorban di atas kayu salib membebaskan kita dari belenggu dosa, dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota. Kemerdekaan itu telah kita terima. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Kemerdekaan bukanlah sebuah titik akhir. Melainkan justru merupakan satu titik awal. Di mana terus menerus seolah-olah satu garis yang panjang. Sebuah perjalanan untuk terus hidup dalam kemerdekaan. Dan untuk kita garis panjang. Untuk terus sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dan oleh Kristus hidup dalam kebenaran. Jadi kemerdekaan bukan cuma satu titik yang terjadi pada masa lampau. Tetapi kemerdekaan adalah satu garis panjang kehidupan kita yang terus menerus harus kita hidupi. Itulah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Kristen dibangun di atas 2 kematian yang tadi dikatakan oleh Paulus. Kematian Kristus di atas kayu salib untuk kita. Tetapi keberanian kita untuk mati di dalam hukum Taurat, bahkan menyalibkan diri bersama-sama dengan Kristus dan sudah barang tentu untuk kemudian bangkit. Sehingga Paulus dalam Galatia pasal 2 tadi mengatakan, sekarang kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup. Sebab aku yang lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus.
Dan aku yang hidup sekarang ini adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan Petrus di dalam 1 Petrus maupun di dalam Galatia. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus Yesus ketika memproklamasikan kemerdekaan bagi kita waktu itu di Bukit Golgota, itu adalah satu kemerdekaan dari hukuman dosa. Itu adalah murni 100% karya Allah yang membayar lunas penjajahan maut yang mengekang kehidupan manusia. Itu sebabnya tadi 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Namun saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengakui, apalagi kalau kita mengaplikasikan dengan kemerdekaan bangsa kita yang diproklamasikan pada tahun 45 17 Agustus 81 tahun yang lampau. Sejak diproklamasikan Indonesia merdeka bukan berarti tidak ada lagi peperangan. 3 bulan kemudian satu pertempuran seru di Surabaya terjadi. Sehingga akhirnya 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada sekitar peristiwa itu, beberapa pemuda nekat naik ke puncak daripada hotel Oranye waktu itu. Bendera Belanda yang berkibar, merah, putih, dan biru. Dirobek bagian birunya dan dikibarkan kembali menjadi merah putih. Artinya kemerdekaan sudah terjadi. Tetapi unsur-unsur penjajahan masih terus mau berkuasa dalam kemerdekaan kita. Bahkan tahun 1948 ketika itu negara kita disebut Republik Indonesia Serikat, ibu kotanya di Jogja. Sebab beberapa kota besar di Jawa maupun di Sumatera masih dikuasai oleh Belanda. Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, dan berbagai tempat yang lain dikuasai oleh Belanda. Itu sebabnya ibu kota waktu itu ada di kota Yogyakarta. Agresi militer yang kedua menangkap Soekarno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir dan beberapa tokoh-tokoh penting waktu itu ditangkap, diasingkan di Pulau Sumatera. Itu terjadi bahkan 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Bahkan kalau kita bicara soal Papua hari ini, itu baru betul-betul ada di pangkuan Ibu Pertiwi tahun 1963. Dan bahkan kalau saya mau berbicara lebih lanjut lagi, sampai hari ini semangat kemerdekaan masih harus diperjuangkan. Karena 81 tahun merdeka, di sana sini masih terjadi penyelewengan, masih ada korupsi. Kadang-kadang sampai saya harus mengatakan, kalau dijajah bangsa asing angkat senjata, itu dianggap pahlawan. Demo melawan pemerintah yang tidak benar dianggap anarkis. Aneh, tapi itu realita. Korupsi sekarang menjadi satu musuh yang lebih mengerikan daripada penjajahan bangsa asing. Masih banyak hal lagi. Tetapi bukan itu saja. Bukankah kalau kita mau melihat hidup kita satu persatu. Sebagai orang yang sudah juga secara personal sudah dibayar dan harganya telah lunas dibayar oleh Kristus Yesus melalui penumpahan darahnya di atas kayu salib, kita juga seringkali masih ada dalam belenggu-belenggu tertentu. Kita harus mengakui itu. Karena Paulus pun berani mengakui itu dalam Roma pasal 7. Dia mengatakan kalimat seperti ini.
Apa yang aku benci, yang aku tidak mau melakukan, justru aku yang lakukan. Tetapi apa yang baik, yang aku ingin lakukan, justru aku tidak lakukan. Maka dalam konteks ada satu konflik terus menerus di dalam diri Paulus sampai dia berkata, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Ini pergumulan daripada Rasul Paulus. Itu sebabnya kemudian tadi di dalam Galatia dia mengatakan, aku mau mati atas hukum Taurat. Aku mau menyalibkan diriku bersama-sama dengan Kristus. Supaya yang hidup bukan lagi aku, tetapi Kristus yang bangkit. Hidup di dalam aku. Dengan kata lain sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang karya Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Kita harus mengatakan yang dilakukan Kristus di atas kayu salib itu sudah sempurna. Itu sebabnya kematian Kristus di atas kayu salib sepanjang zaman cukup satu kali saja. Sekitar 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Karya Kristus waktu itu sanggup mengampuni dosa-dosa orang yang hidup pada perjanjian lama. Tetapi karya Kristus pada waktu itu pun bermanfaat sampai nanti Kristus datang kedua kali. Orang-orang yang mau beriman dan menyambut kasih karunia-Nya akan dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Sehingga di dalam pengertian ini sebetulnya secara status kita sudah merdeka. Mirip seperti tadi 17 Agustus secara politik, secara internasional harus diakui Indonesia sudah eksis. Tapi Belanda masih ada di Indonesia sampai tahun 1949. Demikian juga secara status. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Di mana tadi dikatakan sesungguhnya hukuman dan dosa kita yang ditanggungnya. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Maka kita dibebaskan dari hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Dan itu diterima oleh Kristus di atas kayu salib. Dan dengan demikian berarti perbudakan kita atas kuasa dosa, atas kuasa maut juga sudah dibebaskan. Kita juga sudah dibebaskan daripada hidup kita yang lama masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Itu sebabnya dikatakan dahulu kita adalah anak-anak kegelapan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kita adalah anak-anak terang. Itu secara status. Seringkali dikatakan itu secara beingnya. Tetapi doingnya, perilakunya belum. Itu sebabnya tadi Paulus mengatakan bukan. Bahwa aku menyalibkan Kristus. Sehingga di dalam pengertian ini syarat untuk merdeka secara perilaku. Itu adalah kita harus sungguh-sungguh kalau mau merdeka secara perilaku kita harus berani menyalibkan diri kita. Turun tahta dari ego kita. Itu sebabnya Paulus berkata, aku telah menyalibkan diriku bersama-sama dengan Kristus. Tanpa keberanian mengambil tekad seperti itu, kita hanya merdeka secara status. Tetapi perilaku mungkin tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Maaf kata seringkali banyak orang ngomong gitu. Dia sudah jadi Kristen tapi sama dulu gak ada bedanya. Saya bukan meragukan keselamatan yang ia terima di dalam Kristus Yesus. Tetapi karena apa? Dia tidak berani turun tahta dari egonya. Menyalibkan dirinya bersama-sama dengan Kristus dan berkata seperti Paulus berkata tadi. Ketika Paulus berteriak, aku ini manusia celaka. Dia tidak berhenti sampai di sana. Dia mengatakan itu sebabnya aku harus meninggalkan duniaku yang lama. Menyalibkan diriku bersama-sama dengan Kristus. Dan mempersilahkan Kristus yang hidup dalam aku. Itu kata Paulus. Kalau kita bicara soal ego.
Paulus itu orang yang sangat ego, yang punya peran sangat tinggi pada waktu sebelum dia percaya Kristus. Dia berkata kok, kalau boleh pakai bahasa kita ya, lu mau bangga tentang dirimu? Oh, aku lebih. Aku ini orang Ibrani asik, suku Benyamin. Semua aturan-aturan asli Israel aku taati juga oleh orang tuaku. Aku disunat pada hari yang ke-8. Sebagai orang Farisi, aku mentaati dengan begitu setia. Lebih keras, lebih sungguh-sungguh daripada aliran-aliran yang lain. Tapi kemudian dia berkata bukan. Tetapi semua yang menjadi kebanggaan egoku sekarang. Aku buang karena aku menyalibkan Kristus. Diriku bersama-sama dengan Kristus. Semua aku anggap sampah. Dan di dalam kondisi dia menyalibkan dirinya bersama dengan Kristus. Sebagai seorang Farisi yang sudah barang tentu sebetulnya lihat orang kafir pun mau muntah, kira-kira begitu ya. Sekarang justru dia paling giat mengabarkan Injil untuk orang-orang kafir. Itu terjadi hanya karena Paulus menyalibkan egonya. Tanpa itu tidak mungkin. Saudara, mari kita bersama-sama berpikir. Apakah sesungguhnya dan bukankah sesungguhnya di dalam kehidupan kita, walaupun secara status kita sudah merdeka, ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya bagian itu belum kita salibkan bersama-sama dengan Kristus. Itu yang masih terus-menerus berulang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga dalam bagian itu perilaku kita belum merdeka oleh karena karya Kristus. Bukankah tadi sudah dikatakan secara status, secara hukuman, secara hidup kita yang lama sebetulnya Tuhan sudah tuntas lakukan itu. Tetapi sekarang bagian tanggung jawab kita untuk menghidupkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya tadi saya katakan, kemerdekaan bukan satu titik selesai. Sudah, tidak. Tetapi kemerdekaan yang kita terima dalam Kristus Yesus itu adalah satu garis panjang. Sejak kita dimerdekakan, kita terus menerus bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Membuktikan kemerdekaan secara perilaku juga terjadi dalam diri kita. Kalau tadi saya memakai banyak kisah-kisah dalam kemerdekaan Indonesia, saya mau memberikan satu contoh dari dunia lain. Karena sebetulnya di dalam negara manapun selalu masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh misalnya negara Amerika. Dulu Amerika itu perbudakan diundang-undangkan. Dan karena faktor perbudakan itulah pernah terjadi perang sipil di Amerika. Peperangan antara Amerika Utara yang terlebih dahulu sadar bahwa perbudakan itu tidak boleh, dengan Amerika Selatan yang memang banyak perkebunan-perkebunan kapas di mana budak itu menjadi satu faktor yang sangat penting. Pada waktu Abraham Lincoln mulai menjadi presiden, dia mulai meretelin itu undang-undang. Paling tidak menerapkan undang-undang perbudakan di daerah-daerah yang belum diterapkan, dilarang oleh Abraham Lincoln. Maka mulailah terjadi pemisahan diri dalam Amerika Selatan, terjadilah perang sipil. Singkat cerita 1865, undang-undang perbudakan dihapus secara resmi dari undang-undang Amerika. Sejak hari itu Desember 1865, secara status di Amerika tidak ada lagi kulit hitam yang menjadi budak. Tetapi secara kenyataannya masih banyak khususnya di Amerika Selatan orang-orang kulit hitam yang diperlakukan sebagai budak. Karena pemilik-pemilik perkebunan kapas mengatakan demikian. Budak-budak banyak yang buta huruf. Mereka nggak ngerti bahwa undang-undang perbudakan sudah resmi dihapus dan ditiadakan di seluruh Amerika sehingga yang melakukan perbudakan melanggar hukum. Tapi jangan kasih tahu mereka.
maka secara status tidak ada budak di Amerika. Tetapi puluhan tahun lamanya perbudakan masih terjadi di Amerika Selatan. Dan bukan itu saja. Undang-undang diskriminasi masih diberlakukan. Orang-orang kulit hitam kalau duduk di bis, duduk di bagian belakang. Kalau tempat duduk udah penuh, tiba-tiba naik orang kulit hitam, yang naik kulit putih, yang kulit hitam harus berdiri memberikan tempat duduknya. Itu sebabnya tahun 68 ya, Martin Luther King Jr. memperjuangkan itu, bahkan masih ditembak mati. Ini sejarah Amerika. Sampai hari ini Indonesia pun juga sama. Masih banyak hal yang perlu diperjuangkan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, maka di dalam pemahaman seperti ini saudara, mari kita melihat beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, kebebasan dan atau kemerdekaan di dalam Kristus Yesus bukan sesuatu yang semu. Kemerdekaan Kristen bukanlah kebebasan untuk berbuat semau kita atau dipergunakan untuk menyelubungi kejahatan. Itu yang tadi 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dikatakan. Janganlah kamu berbuat dosa dan bahkan menutupi itu. Kejahatan-kejahatan itu. Nah, kalau kita ini sebagai orang-orang percaya justru menganggap karena sekali Yesus tetap Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan selalu memegang kita. Haleluya. Sekali diselamatkan tetap selamat. Itu tidak salah semua kalimatnya. Tetapi kemudian jikalau diikuti dengan satu tindak hidup. Ya karena keselamatan tidak mungkin hilang. Apa yang aku ingin lakukan, aku lakukan. Maka di sini sebetulnya kita memahami kemerdekaan secara semu atau palsu atau keliru. Di dalam pengertian ini salah seorang bapak gereja yang sangat terkenal, Augustinus, mengatakan kalimat yang kira-kira bunyinya demikian. Kemerdekaan sejati baru akan tercapai ketika kita secara sukarela menundukkan diri atau memperhambakan diri di bawah kasih anugerah dan kedaulatan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada kemerdekaan sejati kecuali di dalam kerelaan memperhambakan diri kepada Kristus. Itulah yang sebetulnya Paulus katakan. Aku menyalibkan diriku bersama-sama dengan Kristus, dan sekarang yang hidup bukan lagi aku, tetapi aku yang hidup di dalam Kristus. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 5 Paulus juga berkata, aku menaklukkan segala pikiranku ditawan di dalam pikiran Kristus. Tidak ada kemerdekaan sejati kecuali di dalam kerelaan menghambakan diri di bawah kedaulatan Kristus. Jadi jikalau demikian, biarkan Kristus bertahta. Seperti Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus sudah berkorban di atas kayu salib. Cukup sekali memberikan kepada kita kemerdekaan secara status. Bagian kita sekarang menghidupi kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus lewat kehidupan kita setiap hari. Bersandar pada kuasa Roh Kudus, mentaati firman Tuhan. Bersandarkan pertolongan Roh Kudus, menyalipkan ego, menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Mari lihat, Paulus itu dulunya jijik banget sama orang kafir. Masuk rumah orang kafir pun tidak boleh. Tetapi demi pekabaran Injil untuk orang kafir, sekarang dia rela berkali-kali masuk penjara. Demi mengabarkan Injil kepada orang kafir,
berkali-kali dilemparin batu oleh orang-orang Yahudi yang masih benci orang kafir, bahkan ditinggal begitu saja karena dikira udah mati. Itu Paulus menyalibkan dirinya, menganggap orang lain lebih berharga dari dirinya sendiri. Sama seperti Kristus di atas kayu salib menganggap kita orang-orang berdosa lebih berharga dari dirinya sendiri. Kalau di dalam diri Kristus ketika di atas kayu salib masih ada sedikit saja perasaan bahwa dia lebih berharga daripada kita, dia tidak akan meneruskan misinya. Mati di atas kayu salib bukan. Mungkin dia akan berpikir begini, bodoh amat. Aku mati untuk orang-orang kayak begini. Aku yang mulia, aku yang disembah malaikat, aku yang bertahta di surga, mati bagi orang-orang berdosa menjijikan seperti ini, bodoh amat. Iya ya bodoh ya. Ketika perasaan itu muncul dan dia turun dari kayu salib, tidak ada ceritanya hari ini bukan? Tetapi di atas kayu salib, dia buang total dirinya, menganggap kita lebih berharga. Itulah Kristus. Maka dengan kata lain, tanpa keberanian berkorban dan menyalibkan diri bersama-sama dengan Kristus, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pengorbanan di atas kayu salib, tidak akan pernah ada kemenangan Paskah. Tanpa ada para pahlawan yang meninggalkan rumahnya, ditangisi oleh istrinya, digondelin oleh anaknya yang kecil. Tidak ada kemerdekaan Indonesia tanpa kayu salib. Tidak ada kemerdekaan secara rohani. Kemarin saya masih mencoba putar lagu-lagu zaman 45. Sapu tangan yang merah. Tanda cinta kasih seorang pacar. Ya ditinggal pemudanya karena harus angkat bambu runcing. Rangkaian melati. Lagu-lagu zaman dulu. Dikalungkan oleh seorang ibu kepada anaknya yang berjuang. Yang mungkin tidak akan pernah kembali. Itu sebabnya dikasih rangkaian melati dikalungkan di lehernya. Bagian kita sekarang membuktikan kemerdekaan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa.